Oke, selamat siang Pak Aminul Fitri. Saya akan wawancara dengan Bapak mengenai model dan fitur learning community ya. Jadi intinya sih saya membuat aplikasi, tapi aplikasi ini adalah untuk belajar kuliner. Ya, belajar kuliner. Nanti yang menggunakan adalah mereka bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa publik umum, semuanya bisa ya. Nah, sebelum saya wawancara ke Bapak, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Saya jelaskan dulu mengenai model yang saya buat Pak. Nah, model ini ada 3 proses. Yang pertama manajemen proses, ada core proses, ada supporting proses Pak ya. Nah, untuk nanti yang lebih banyak yang saya tanyakan adalah core prosesnya yang di sini. Proses pertama ada kebutuhan dari individu. Kebutuhan individu itu kemarin kita memang sudah coba menggunakan SLR Pak, Systematic Literature Review ya, bahwa orang belajar kuliner ini memang karena dia butuh pengen punya keterampilan memasak. Kemudian dia juga karena makanan ini menjadi penentu kesehatan ya Pak ya. Terus kemudian yang kuliner ini juga menjadi penopang ekonomi 67% Pak, dari perekonomian Indonesia ya. Nah kemudian ada kelola ya. Kelola ini adalah nanti admin yang akan mengelola, kemudian registrasi, login, pendaftaran. Nah disinilah nanti ada namanya learning interaktif learning, ada diskusi, ada feedback dan lain-lain. Kemudian ada ujian dan ada evaluasi. Nah intinya sih simpel Pak, seperti pembelajaran yang seperti pembelajaran pada umumnya ya. Cuman dibikin. Ya betul. Nah kemudian yang saya mau tanya Pak, ini yang masalah fiturnya Pak. Nah dari model itu saya buat fiturnya Pak, karena saya tidak bisa membuat aplikasinya kalau fiturnya ini memang belum disetujui atau fitur ini belum sesuai dengan keinginan user. Nah kebetulan Bapak nanti calon usernya ya, jadi nanti saya mau tanya Pak, kira-kira dengan fitur-fitur yang saya sudah buat ini Bapak setuju atau tidak ya? Kalau tidak kenapa? Kalau setuju mungkin saya bisa dikasih alasannya Pak, atau mungkin ada tambahan kira-kira fitur apa lagi yang memang harus masuk. Nah yang kita awali dari pertama ya Pak ya. Dari pertama ini ada kelola. Nah kelola ini memang dari admin ya Pak ya. Admin yang akan mengelola. Ada kelola kurikulum, kategori, sampai dengan nanti kelola testimoni. Ada 14 kelola ya. Nah, yang menariknya di sini ada namanya kelola portofolio. Jadi nanti siswa yang ikut belajar itu punya portofolio. Nah, dari 14 ini Pak yang tercantum di situ, kira-kira fitur-fitur mana Pak yang Bapak akan tanggapi atau kasih komentar yang kurang pas atau yang sudah sesuai? Mohon bantuan ini. Baik, kalau saya lihat dari hasil list daripada pengelolaan ini, pada prinsipnya saya setuju. Artinya di dalam sebuah program aplikasi tentunya kan harus ada pengelolaan. Ya. Nah, adapun pengelolaan ini kan saya pikir sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi kalau saya beri argumentasi yang mana, saya prinsipnya menyetujui semua dari pengelolaan itu sendiri. Jadi memang kalau aplikasi itu mesti harus dikelola ya Pak ya. Entah itu kelolanya bentuk jenisnya apa, tetapi harus terinci dengan ini ya. Oke. Selainnya saya setuju dengan pengelolaan, dengan argumentasi bahwa ini memang ibaratnya secara keseluruhan ini merupakan suatu aplikasi yang memang proses pembelajaran istilahnya bisa dilakukan dan bisa direalisasikan. Oke baik, Pak Aminul Fitri.
intinya pengelolaan memang harus wajib ada, karena di pengelolaan itulah nanti akan menentukan kualitas dari aplikasi yang dibangun ya Pak ya. Iya. Kemudian di situ ada bahasa Pak, jadi nanti aplikasi saya ini nanti akan ada pilihan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Nah kalau bahasa Indonesia pasti kan semua sudah paham ya Pak ya. Kalau nanti untuk mengantisipasi kalau pesertanya memang dari luar Pak, maka ada pilihan bahasa. Kalau itu sudah oke ya Pak, saya yakin ya, karena bahasanya nanti kan lebih dari bukan hanya bahasa Indonesia saja ya. Cuman mungkin kalau untuk dari bahasa, karena kan bahasa secara internasional ada satu ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa aja dimasukkan dua bahasa Indonesia. Oh bahasa gitu. Inggris. Artinya jauh dari luar, kita cukup satu bahasa. Bahasa saja ya, oke. Berarti bahasa lainnya itu cukup bahasa Inggris saja ya. Bisa secara internasional. Oke baik Pak, berarti sebenarnya lebih simpel ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, nanti di registrasi Pak, di situ ada registrasi. Kalau Ya. saya pikir registrasi mah udah umum ya, Umum ya, masih oke. harus karena ada username, password, identitas dan sebagainya itu memang harus di dalam sebuah aplikasi. Berarti itu sudah umum pada ini ya, apa namanya, rata-rata aplikasi itu ya username, password. Walaupun ini Pak, kalau registrasi sekarang ini ada registrasi by email, yang registrasi by media sosial. Saya pernah tuh saya mau registrasi suatu aplikasi tapi harus pakainya bisa pakai media sosial saya gitu. Nah, cuman memang saya membuatnya tidak ke arah situ Pak, tapi tetap seperti biasanya pada umumnya username, password. Nah, kalau yang itu setuju nggak Pak? Kalau by email itu kan sebetulnya untuk koneksi dalam arti kalau ada feedback daripada aplikasi itu kan untuk alamatnya bisa mengacu kepada email. Kalau berarti nanti di emailnya itu di identitas saja ya? Iya, itu sebagai identitas saja. Sama seperti ini login juga kan, itu memang mutlak harus ada di dalam. Harus ada. Oke baik Pak Aminul, berarti nanti kalau memang ada pendataan tentang email, nomor handphone, nomor yang bisa dihubungi atau lain-lainnya nanti di identitas ya. Nah kemudian login Pak, login juga nanti masih ada ini masih ada hubungannya dengan registrasi ya. Ada username, password. Nah ini ada fasilitas lupa password. Kemudian apakah dia belum punya akun, terus sama ada unduh panduan. Nanti saya akan buat unduh panduan itu dalam bentuk video tutorial dan dalam bentuk teks, sehingga nanti bisa ada pilihan ya Pak ya. Nah dari login ini ada 5 fitur yang saya akan buat, kira-kira menurut Bapak apakah sudah sesuai atau belum Pak? Yang login Password ya, kalau saya bilang untuk ini fasilitas unduh panduan ini lebih ke katalog ya? Iya, nanti unduh panduan tuh bagi mereka yang pengen tahu bagaimana sih menjalankan aplikasi ini, bagaimana kalau saya menjadi siswa, mendaftar sebagai SEP, dan lainnya. Kalau memang boleh bisa saja sih untuk login fasilitas unduh panduan ini adanya di registrasi, sebetulnya kan bisa di situ kan. Di registrasi ya? Registrasi. Bukan di login ya Pak ya? Bukan di login, kalau login nanti ibaratnya sudah masuk ke aplikasi. Ini mah masukkan aja aplikasi. Artinya di dalam melakukan pendaftaran kan itu ada panduannya bagaimana menggunakan. Berarti kemungkinan bisa cuma dipindahkan aja. Dipindahkan saja. Oke baik Pak. Kemudian, tapi yang lainnya rata-rata setuju ya Pak ya? Setuju ya. Nah kemudian di pendaftaran, dia sudah registrasi, sudah login, maka dia daftar. Pendaftaran ini kita mau memilih kelas yang mana sih gitu ya, milih jenis pembelajaran yang seperti apa, kemudian instrukturnya saya milih siapa gitu ya, apa SEP-nya milihnya si SEP Nurdin atau SEP Tri atau SEP yang lain gitu, SEP Juna ya. atau SEP Juna gitu kan. Kalau itu saya mau Pak. Nah di pendaftaran itu yang pertama pilih kategori. Nah kategori ini
pilihan saya mau ke kelas apa nih? Oh, kelas Nusantara Food. Oh, kelas bakery food, bakery misalnya ya, atau kelas snack atau bakery atau dan lain-lain gitu. Nah, ini memang untuk mempermudah si siswa ini memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dia. Kadang-kadang kita suka masak kue tapi nggak pernah suka makannya tapi nggak pernah suka masaknya ya. Jadi ini sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Nah, ini nanti fasilitas ini ada di pendaftaran, Pak. Nah, dari pendaftaran ini ada 10 fitur yang dibuat, termasuk nanti kalau pilih sertifikasi ini kan yang berbayar ya Pak ya. Jadi nanti yang berbayar itu bagi mereka yang ingin sertifikasi. Makanya kalau yang nggak bersertifikasi ya cukup sampai nomor 29 ini, pemilihan jadwal belajar. Nah, kalau dia pilih sertifikasi maka dia akan memilih jadwal, tempat, dan waktu ujian. Kapan nih saya pengen ujiannya. Terus ada proses pembayaran. Nanti si admin validasi dan persetujuan pembayaran kan. Nah, nanti di situ ada status perubahan status. Nah, perubahan status itu gini Pak. Kalau misalnya si anak ini sudah memilih sertifikasi tetapi belum melakukan pembayaran 2 kali 24 jam, maka dia statusnya akan berubah menjadi siswa. Jadi sertifikasinya nanti kalau dia mau pilih lagi ya harus pilih sertifikasi. Kalau enggak ya berarti dia siswa yang tadi free tadi. Nah, kemudian buat kelas. Nah, buat kelas ini fiturnya untuk bagi si setnya ini yang sudah penuh kelasnya. Ternyata orang semuanya berbondong-bondong ke set Juna nih. Yang lainnya nggak ada yang milih, maka dia akan buka lagi kelas dengan waktu dan jam yang berbeda ya Pak ya. Nah, ini fasilitasnya. Dari pendaftaran ini Pak, dari 10 fitur ini ada komentar nggak Pak? Kalau pada prinsipnya dari 10 ini saya setuju. Kenapa Pak itu Pak? Ya artinya ini mencakup semua. Cuman mungkin ini sebagai saran, kalau untuk pendaftaran dengan sertifikasi apakah bisa dipisahkan secara ini? Karena kan kalau konteks pendaftaran berarti kan bagi siswa yang mungkin melakukan pendaftaran atau masuk kuliah. Sedangkan sertifikasi itu adalah sebuah pilihan apakah dia akan mengikuti sertifikasi atau tidak. Nah, kemarin memang sertifikasi itu berdiri sendiri. Cuman kita kenapa include-nya ke pendaftaran? Karena ini supaya dia menentukan lebih awal. Setelah saya milih kategorinya makanan Nusantara Food, saya milih jenisnya pembelajaran, saya pilih privat atau saya pilih kelas, kemudian saya pilih instrukturnya atau chefnya adalah chef Juna, jadwalnya adalah di siang hari. Terus nanti saya pilih saya mau sertifikasi, ya. Jadi di situ supaya tidak ada proses yang baru lagi gitu ya. Nah, ini untuk memangkas sebuah proses bisnis sebenarnya Pak, supaya nanti setelah saya pilih jadwalnya saya langsung pilih saya sertifikasi atau enggak. Kalau sertifikasi saya pilih sertifikasi, nanti di situ diselesaikan di awal gitu. Yang memang awalnya kemarin berdiri sendiri gitu Pak. Gimana Pak kalau menurut Bapak seperti itu? Setuju. Untuk memangkas proses ini ya. Artinya kan di dalam pendaftaran sudah menjadi satu kesatuan ya. Betul. Dalam arti baik itu memilih kelas, setuju ya. Setuju ya Pak ya. Oke, baik Pak Aminul Fitri. Jadi memang ada beberapa yang kemarin kita jadikan satu supaya memperingkas sebuah proses sehingga prosesnya tidak terlalu banyak, tetapi nanti yang lebih banyak adalah diskusi dan di dalam forum dan di memasaknya itu ya, prakteknya ya. Berarti intinya pendaftaran tidak ada masalah ya Pak ya? Masalah. Oke, yang terakhir bukan yang terakhir Pak, ini praktek. Nah, ini biasanya praktek. Nah, praktek ini pertama si siswa pilih resep, ya, pilih resep. Kemudian setelah dia memilih resep, dia bisa melakukan demo dan praktek memasak dengan metode yang sudah tentukan tadi ya. Kemudian nanti ada umpan balik berupa alasan-alasan kenapa sih ini ya, umpan baliknya itu hasil masakannya itu baik atau tidak. Nanti bisa berupa foto dan video ya Pak ya.
Nah, di umpan balik ini kemarin ada yang menanyakan dari salah satu narasumber yang saya wawancarai Pak, memang bagaimana kalau demo dan praktek memasaknya kalau online. Nah, kalau online memang nanti kita menyaksikan secara live, ya si chefnya atau instruktur itu menjelaskan, terus kita praktek di rumah. Nah, bagaimana nanti melihat hasilnya gitu, kemarin ada yang menanyakan begitu juga, supaya nanti kita bisa sama persepsi ya Pak ya. Kalau siswa itu di rumah, karena ini online, dia belajar di rumah, kemudian mempraktekkannya di rumah. Si siswa itu nanti kalau sudah hasilnya jadi, dia akan memanggil orang lain, ya. Orang lain itu ya yang tidak ada hubungan dengan keluarga ya, supaya hasilnya nanti bisa valid. Dia memanggil orang lain untuk menilai, menjadi tester, mencicipi dan seterusnya. Kemudian nanti hasilnya akan di-upload dalam bentuk foto atau video. Dan nanti ada yang namanya umpan balik. Nah, responnya bagaimana di situ ya? Lebih kepada saran-saran. Betul. Dan kesan ya. Oh, saya masakannya ternyata kok udah sesuai dengan apa yang disampaikan chef, ternyata hasilnya nano-nano nih gitu. Hasilnya nano-nano gitu. Itu nanti ada umpan baliknya Pak di situ. Kira-kira Bapak setuju nggak Pak ya kalau memang saya membuat seperti itu tuh? Kalau pada prinsipnya kalau untuk prakteknya kan lebih kepada menampilkan realisasinya gitu. Iya, sedangkan ini online gitu ya. Nah, kalau untuk online sendiri sih saya pikir nggak terlalu masalah. Mungkin cuman masalahnya kalau di praktek itu kan bisa merasakan, gitu. Kalau online nya tidak bisa merasakan, hanya melihat fitur pembuatannya. Ya, itu aja sih mungkin yang menjadi argumentasi pada prinsipnya. Untuk masalah praktik ini setuju saya. Tapi kalau misalnya saya praktek terus saya ini nih, saya suruh nyobain orang lain, nanti orang lain dia gimana rasanya? Oh enak, oh ini rasanya kurang ini gitu. Menurut Bapak gimana itu? Ya itu memang bisa. Bisa ya? Ya. Berarti masih logis ya Pak ya, kalau misalnya saya melakukan itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Masih bisa diterima intinya ya. Oke, baik Pak Aminu. Di sini tinggal ada diskusi ya, ini saya buat forum, jadi nanti si siswa bisa memilih topik. Saya mau diskusinya masalah topiknya apa gitu ya, supaya kenapa saya tulis memilih topik, supaya topiknya nggak kemana-mana. Kita bahasnya Oriental food, nanyanya tentang Nusantara food kan nggak nyambung. Nah, itu saya batasin topiknya. Makanya dikelola itu juga ada namanya kelola topik ya Pak ya, supaya nanti ya topik-topik yang melebar atau itu dia di closing melalui admin gitu ya. Ada batasan. Iya betul. Terus pelaksanaan diskusi di dalam forum, nah situ nanti ada diskusi ke forum ya. Siswa bisa bertanya ke siswa yang lain, ke narasumber atau ke grup atau ke gurunya, ke instrukturnya gitu ya. Nah kalau itu sepertinya sudah umum ya Pak ya. Sudah umum. Nah kemudian ini ada ujian dan sertifikasi. Nah ujian dan sertifikasi ini Pak, ini memang dikhususkan untuk mereka yang mengambil sertifikasi atau ingin punya sertifikat. Kalau yang dia hanya belajar tidak perlu mengikuti ini ya Pak ya. Nah ini ada 3 fitur Pak, ada pelaksanaan ujian, hasil ujian, pembuatan laporan hasil ujian. Kira-kira ada tambahan lagi nggak Pak, atau ada masukan nggak dari fitur 3 ini? Kalau untuk ini kan udah mencakup semua, dari pelaksanaan ujiannya, hasil penilaiannya, laporan hasil ujian. Mungkin untuk evaluasi termasuk di sini di hasil penilaian juga ya. Kalau evaluasi ini nanti memang evaluasi hasil dari pembelajaran secara keseluruhan, termasuk nanti ini juga sih Pak, ujian dan sertifikasi ya. Tetapi kalau evaluasi ini mencakup semuanya, baik itu yang siswa yang ujian dan sertifikasi atau siswa yang secara umum hanya yang mengikuti belajar saja. Saya setuju. Nah kalau evaluasi sudah ini ya Pak. Nah evaluasi ini saya ini satu lagi Pak, ada pembuatan portofolio Pak, ini yang menarik. Selama ini saya melihat memang tidak semua belum ada. Saya melihat pembelajaran di komunitas itu ada portofolio.
portofolio ini saya beri portofolio supaya pertama si siswa itu ada punya portofolio, dia belajar apa, sudah melakukan menyelesaikan apa saja. Kemudian sebagai salah satu bentuk membangun rasa percaya diri siswa. Oh ternyata videonya bagus. Oh pas saya cek, saya praktekkan ternyata rasanya pas gitu ya. Jadi bisa meningkatkan percaya diri si siswa. Kira-kira menurut Bapak setuju juga kayak gitu? Kalau untuk portofolio lebih kepada talenta daripada siswa itu malah lebih bagus. Artinya, jadi nanti si udah ketahuan ya, udah ketahuan nih talentanya kemana gitu. Memang ya. dia hobi masak, tapi kalau misalkan sudah diarahkan atau ada portofolionya, ini akan lebih bagus. Ini dia fokusnya ke masakan apa nih? Betul. Dia ininya spesialisnya ya. Berarti portofolio itu ke arah ke talentanya ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ini jadi selain dari percaya diri, membangun percaya diri siswa, juga ini akan terlihat potret atau talenta si siswanya ya. Nanti portofolio itu bisa di-share Pak, di-share ke media sosial. Bisa Bu. Kemudian ada pemberian respon. Nah respon itulah nanti yang ada umpan balik ya. Nah, kemudian ada pemberian testimoni. Nah ini Pak yang apa? Ya, testimoni itu perlu tuh. Artinya kan testimoni itu lebih kepada dia sudah mempraktikkan, merealisasikan ini loh hasil. Iya betul. Itu berarti testimoni juga. Nanti bisa dalam bentuk video ataupun ini ya. Jadi oh iya ternyata dia bisa entrepreneur di bidang kuliner gara-gara dia belajar di sistem ini menggunakan aplikasi ini gitu. Oke baik Pak Aminuh, ini masukan-masukannya ya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya ini, karena kalau saya tidak menanyakan ini terlebih dahulu saya tidak bisa membuat aplikasinya. Jadi aplikasi ini nanti harus sesuai dengan kebutuhan user. Itu saja Pak Aminuh, terima kasih waktunya. Sekali lagi sudah membantu saya di dalam wawancara ya.